Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang menonton video ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesulitan mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendapatkan pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang yang halal dan barokah. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya segera tercapai, cita-citanya segera tercapai, hajatnya segera terpenuhi. Yang punya masalah mudah-mudahan segera terselesaikan dari masalahnya. Dan yang terakhir mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ampunan dan keselamatan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu atau mengabarkan tentang yang namanya fitnah atau bahaya-bahaya fitnah ya. Jadi yang namanya fitnah itu sudah disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Namun yang paling terkenal yaitu ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang disebut fitnah banyak macamnya, akan tetapi kita di sini hanya akan mengupas beberapa saja. Di antaranya yang disebut fitnah yaitu mempercayai dan sekaligus menyebarkan berita-berita yang belum pasti. Artinya kita tidak mendengarnya sendiri dan juga tidak melihatnya sendiri, itu namanya fitnah. Kemudian yang kedua yaitu kita memang sengaja untuk memburuk-burukkan atau menjelek-jelekkan orang atau dengan sengaja menyebarkan berita palsu, itu namanya fitnah. Jadi kita cukupkan di dalam dua ini saja ya, walaupun sebenarnya yang namanya fitnah itu banyak macamnya. Akan tetapi saya cukupkan di dua bagian garis besar yang sudah saya katakan tersebut. Yang pertama tentu musibah yang diakibatkan fitnah ini sangatlah besar dan akan menjadikan penyesalan di kemudian hari. Yang paling pasti adalah penyesalan di akhirat kelak, teman-teman ya. Makanya kita harus sekuat tenaga menjauhi yang namanya fitnah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Artinya, sebelum kita mendengarkan, sebelum kita mengetahui berita tersebut dengan pasti, maka tidak boleh mempercayainya dan juga tidak boleh menyebarkannya. Jadi kalau kita hanya mendengar dari orang lain, apalagi hanya dari media sosial, maka itu harus kita teliti dahulu, kecuali memang keluarnya dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertakwa, dan bukan mendengar dari media sosial. Sedangkan kalau media sosial itu menurut ilmu nahwu tidak disebut kalam ya. Jadi jangan mudah percaya, karena yang namanya media sosial itu tergantung kita yang menggunakannya, dan itu tidak bisa diatasnamakan orang yang mengatakannya. Akan tetapi bisa saja dosanya kita tanggung sendiri-sendiri ya. Karena yang mengatakan di media sosial tersebut bukanlah orang ya, akan tetapi media sosial teman-teman ya. Yang di dalam ilmu nahwu tidak disebut kalam ya. Jadi harus berhati-hati. Jadi di sini sudah jelas perintah Allah ya. Jadi jika ada kabar yang datang, kabar dari seorang yang fasik berarti agamanya atau ketaatannya tidak terjamin teman-teman ya. Jadi yang baik dikerjakan, yang buruk dikerjakan juga, yaitu campur-campur, itu namanya fasik ya. Bahkan ada juga yang memang tidak beribadah ya, tidak mau menjalankan perintah Allah ya. Jadi itu namanya fasik. Jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri agar selalu meneliti berita-berita yang kita terima. Jadi jangan percaya, jangan mudah percaya, apalagi sampai menyebarkannya ya. Nah, jadi ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri ya. Jadi teman-teman semuanya harus mengetahui ini namanya fitnah. Jadi sebelum kita mendengarkan sendiri dari orang yang bersangkutan, bukan melalui orang lain ya, bukan melalui orang lain, maka itu bisa dikatakan fitnah, kecuali orang yang menyampaikan itu mendengarkan langsung dari orangnya, dari orang yang berbicara misalnya, atau orang yang bersangkutan, dan orang yang mendengarkan ini adalah orang yang terpercaya, bukan sembarang orang ya. Sedangkan yang kita ketahui sekarang ini dan yang tersebar di media sosial itu kebanyakan adalah orang-orang fasik yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini teman-teman ya. Jadi jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Berbeda dengan ceramah-ceramah agama yang dibawakan oleh ahlinya, bukan ustadz artis ya, akan tetapi memang benar-benar ustadz yang benar-benar mendalami agama sejak dulunya, bukan ustadz dadakan ya. Jadi itu berbeda lagi teman-teman ya. Jadi itu berbeda lagi. Jadi yang dimaksud di sini sudah jelas dari firman Allah adalah orang fasik ya. Orang fasik artinya bukan orang yang bisa dipercaya. Jadi jangan semua orang kita percayai. Kalau kita
tidak ingin ikut-ikutan berdosa, teman-teman. Kalau kita tidak ingin menyesal di kemudian hari. Jadi begitu ya intinya yang difirmankan Allah ini. Jadi yang namanya fitnah itu akan menyebabkan musibah dan akan menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Baik untuk diri kita sendiri dan juga orang lain ya. Nah, jadi ini sudah jelas ya, yang namanya berita yang belum pasti, yang bukan kita dengarkan sendiri itu masih fitnah ya, masih fitnah ya. Jadi kalau kita sudah mendengarkan sendiri dengan pasti, itu baru bukan fitnah, teman-teman. Akan tetapi di situ bisa menjadi fitnah juga kalau karena keterbatasan pemahaman kita kadang-kadang salah maksud, teman-teman ya. Jadi itu bisa menjadi fitnah. Makanya kita harus mengetahui secara pasti, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya mengira-ngira, bukan hanya berprasangka ya. Kalau kita mengandalkan prasangka, maka yang kita lakukan hanyalah dosa ya, teman-teman. Ini yang pertama. Akibat atau bahaya fitnah ya, akibat fitnah. Jadi bahaya fitnah yang pertama akan menyebabkan musibah dan juga penyesalan. Kemudian fitnah ini sendiri lebih kejam dari pembunuhan dan lebih besar daripada pembunuhan juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, al-fitnatu akbaru minal qatl. Di dalam ayat yang lain, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 191 dan 217 ya. Jadi yang pertama maksudnya fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Kemudian yang kedua lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau kita membunuh, paling-paling kita membunuh satu keluarga ya. Kalau tidak hanya satu orang ya, maksimal kita membunuh beberapa keluarga saja ya. Akan tetapi dengan fitnah kita bisa membunuh ribuan keluarga, teman-teman. Bahkan bisa sampai jutaan keluarga. Dan makanya yang namanya fitnah ini disebutkan oleh Allah sendiri lebih kejam dari pembunuhan dan lebih besar daripada pembunuhan. Itu besarnya dosanya, lebih besar dosanya, teman-teman. Dan juga akibatnya lebih besar daripada pembunuhan. Jadi kalau korbannya sudah lebih banyak, otomatis dosanya akan lebih besar juga, lebih banyak juga ya, teman-teman. Jadi ini bahaya fitnah yang kedua. Kemudian bahaya fitnah yang ketiga, dosanya lebih besar daripada ketidaktaatan kita kepada Allah ya. Jadi dibandingkan orang, ini hanya permisalan ya, misalnya orang tidak sholat misalnya, itu dosa, teman-teman, karena tidak taat ya, tidak taat. Orang tidak puasa itu dosa karena tidak taat. Akan tetapi dosa fitnah itu lebih besar dari ketidaktaatan tersebut, teman-teman ya. Karena kalau kita tidak taat, kita hanya membahayakan diri kita sendiri ya. Akan tetapi jika kita membuat fitnah atau menyampaikan fitnah dari berita-berita yang tidak kita ketahui sendiri, seperti yang sudah disebutkan, seperti yang terjadi di saat ini ya, atau dari kemarin-kemarin dan seterusnya, maka itu lebih besar dosanya daripada ketidaktaatan. Karena jika kita tidak taat kepada perintah Allah, itu hanya akan membahayakan diri sendiri kita, sedangkan kita menyampaikan fitnah, menyebarkan fitnah, maka banyak orang yang akan dicelakakan. Banyak orang yang akan dijerumuskan ke dalam dosa besar dan dijerumuskan ke dalam api neraka. Itu disebabkan kita. Dan perlu digarisbawahi, yang namanya fitnah bisa disebabkan dari dua masalah.
Yang pertama, karena kita tidak tahu, tidak paham, bisa menjadi fitnah. Kemudian kita mendengarkan, akan tetapi kita tidak menyelidiki dahulu, kemudian kita mempercayai, kemudian kita ikut-ikutan menyebarkannya. Itu fitnah ya. Sudah saya jelaskan di depan ya. Jadi fitnah, yang menjadi penyebab fitnah itu sangat banyak teman-teman. Akan tetapi saya bawakan 2 saja, karena yang lainnya bisa dipikirkan sendiri. Yang penting garis besarnya adalah yang pertama, harus diselidiki dulu ya. Jangan mudah percaya ya. Itu yang pertama. Silakan diulang lagi dari depan ya. Jadi supaya tidak kepanjangan teman-teman ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman adzlamu mimman kadzdzaba 'alallahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan, yang membuat berita bohong ya terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang telah datang kepadanya. Bukankah neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Jadi ini sudah jelas ya. Jadi tidak boleh menyampaikan berita bohong, tidak boleh membuat-buat berita bohong, dan tidak boleh menyampaikan berita yang belum tentu kebenarannya. Itu adalah fitnah ya. Kemudian di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi atau Imam Turmudi ya. Jadi fitnah itu bisa menyebabkan kita tidak masuk surga teman-teman ya. Bisa menyebabkan tidak masuk surga. Jadi suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Rasulullah bertanya, siapakah orang yang bangkrut? Kata Rasulullah ya. Jadi Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang dimaksud orang bangkrut? Kata Rasulullah, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Gitu. Jadi dalam hadis lain begitu. Kemudian mereka menjawab, jawaban mereka yaitu orang yang tidak memiliki kekayaan, artinya tidak memiliki harta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai amal ibadah. Jadi orang yang disebut bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai amal ibadah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana seandainya orang itu mengerjakan sholat dan puasa? Kata para sahabat bertanya balik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah menjawab lagi, walaupun orang tersebut mengerjakan sholat dan puasa, karena amalan atau perbuatan baiknya atau pahala amalannya akan diberikan kepada orang yang terzolimi. Jadi itu ya jawaban Rasulullah. Jadi walaupun kita puasa, kita mengerjakan sholat, akan tetapi tinggal mengerjakannya saja, karena pahalanya akan diberikan kepada orang yang kita zolimi atau orang yang kita fitnah. Jadi lanjutannya dia ghibah dan juga fitnah. Jadi kita suka ngomongin kekurangan orang lain ya, ghibah, dan juga memfitnah. Memfitnah artinya membuat-buat berita yang tidak benar, baik yang kita buat sendiri atau kita menyampaikan berita dari orang lain yang belum tentu kebenarannya. Itu adalah fitnah.
Kemudian ghibah artinya ngomongin atau membicarakan kekurangan-kekurangan atau kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa orang lain, teman-teman. Jadi itu adalah ghibah ya. Jadi itu bisa menyebabkan kita tidak masuk surga. Bahkan perbuatan orang yang difitnah dan ditindas akan diberikan kepada orang yang memfitnah. Jadi kalau misalnya kita memfitnah 100 orang ya, memfitnah 100 orang misalnya, atau berbuat dosa, bukan hanya fitnah ya, berbuat dosa kepada orang 100 orang misalnya, baik ghibah atau dengan cara fitnah, baik yang dikerjakan sendiri atau melalui orang lain ya, maka nantinya pahala amalan kita akan diberikan kepada orang tersebut. Dan jika pahala kita tidak mencukupi untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kita sakiti, baik yang kita menyakiti tetangga karena mencuri hartanya, karena gunjingannya, dan yang lain-lain, maka ketika pahala kita tidak mencukupi, maka dosa orang yang kita fitnah tersebut yang digendongkan atau diberikan kepada kita, dan juga dosa-dosa orang yang lain yang pernah kita sakiti. Jadi yang namanya menyakiti bukan hanya dengan memfitnah saja ya, akan tetapi yang paling besar adalah fitnah ya, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan ya. Ini hadis yang saya terjemahkan dari hadis Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, teman-teman ya. Imam Tirmidzi, dan juga Imam Ibnu Majah ya, teman-teman. Jadi hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan juga Imam Ibnu Majah, teman-teman ya. Kemudian bahaya fitnah yang kelima, orang yang suka membuat fitnah pasti akan mendapatkan balasannya ya. Jadi orang yang suka membuat fitnah pasti akan mendapatkan balasannya. Bagaimanapun hebatnya, pasti akan mendapatkan balasannya. Karena Allah yang akan membalaskan orang yang dizalimi. Makanya dalam suatu hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kurang lebih, apabila saya menyintai seorang hamba yang menjadi tangannya adalah aku, kemudian yang menjadi kakinya adalah aku, yang menjadi semua anggota badannya adalah aku. Jika ada seseorang yang ingin menyakitinya, maka akulah yang akan membalaskannya. Kurang lebih begitu ya, teman-teman. Itu di dalam hadis qudsi. Makanya harus berhati-hati. Ini pasti mendapatkan balasannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari, dan Imam Muslim ya, yang biasa kita kenal dengan muttafaq alaih, teman-teman ya. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan pun lebih baik daripada orang yang berlari, ya. Barang siapa yang mencari fitnah, maka dia akan terkena pahitnya. Dan barang siapa yang menjumpai tempat berlindung, hendaklah dia berlindung dari fitnah ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi ini adalah akibat fitnah. Akibat fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Fitnah atau bukan hanya fitnah, menyakiti orang lain juga akan, dalam hadis lain ya, juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena itu yang disebut bangkrut, teman-teman ya.
yaitu amalannya diberikan ke orang lain dan dosa orang lain akan diberikan kepada kita, teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari fitnah tersebut, teman-teman ya. Baik dengan cara kita pergi dari tempat orang yang ghibah, yang suka memfitnah, atau kita tetap di situ akan tetapi kita tidak mendengarkannya, seakan-akan kita tuli dan kita tidak mempercayainya ya, teman-teman. Jadi ini adalah perintah dari agama kita, yaitu perintah Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bahaya fitnah yang keenam, yaitu pelaku fitnah akan mendapatkan kerugian yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya, sesungguhnya orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nur ya, ayat 19. Jadi di sini sudah jelas, teman-teman ya. Bisa dipahami dari terjemahannya walaupun tanpa dijelaskan sebenarnya ya. Karena di sini sesungguhnya orang-orang yang agar perbuatan yang sangat keji, perbuatan kejinya yaitu fitnah dan sebagainya, supaya tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi tujuannya menyebarkan fitnah. Jadi tujuannya menyebarkan fitnah. Orang yang mempunyai tujuan menyebarkan fitnah tersebut, maka akan mendapatkan azab atau siksaan atau balasan yang pedih baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi ini sangat jelas. Jadi walaupun awalnya mungkin 1-2 kali tidak apa-apa, tapi akhirnya akan kena batunya, teman-teman ya. Nah, dan bisa kita lihat yang terjadi saat ini. Walaupun pendukungnya mati-matian yang membelanya, tapi pada akhirnya pasti kena ya. Dan sekarang sudah ada yang sampai satu persatu. Sekarang sudah ada sampai satu persatu. Jadi ini perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Ini adalah firman Allah langsung, teman-teman ya. Ini bukan karangan saya, bukan karangan manusia, apalagi karangan jin ya. Ini asli dari Allah Subhanahu wa taala dan juga difirmankan langsung, disabdakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jelas ya. Jadi bahaya fitnah luar biasa. Jadi bahaya yang keenam, orang yang membuat fitnah akan mendapatkan kerugian yang sangat besar, karena akan mendapatkan azab dari dunia sampai ke akhirat. Silahkan Anda sholat, silahkan Anda puasa, silahkan Anda membayar zakat, silahkan Anda perbanyak sedekah. Tapi selama kita suka memfitnah, maka jangan harap kita mendapatkan pahala dari pekerjaan kita tersebut ya, teman-teman. Paham ya? Ini sangat jelas. Ini firman Allah langsung. Akan tetapi orang yang fasik masih mencoba mencari alasan untuk menolaknya, mencari jalan. Oh, itu bukan begitu. Kalau tidak tahu katanya. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu katanya. Begitu. Itu pasti, teman-teman ya. Karena mereka ingin membantah secara langsung, tidak mungkin. Jadi mencari alasan, padahal sama saja sebenarnya itu membantah firman Allah yang artinya kita sudah ditolak imannya, teman-teman. Karena satu ayat pun yang kita tolak dari firman Allah, maka kita sudah jatuh ke dalam kekufuran ya.
Ini hati-hati. Hati-hati. Kemudian bahaya fitnah yang selanjutnya yaitu fitnah bagaikan orang yang memfitnah bagaikan memakan daging saudara kita, memakai bangkai daging saudara kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka ya. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ada prasangka tidak dosa. Prasangka apa itu? Ijtihad. Nah, syarat ijtihad harus memahami semua dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis. Itu prasangka. Tapi dzon, prasangka yang kuat ya. Karena memang tidak ditemukan di dalam dalil-dalil, maka kita berijtihad atau punya pilihan sendiri, kita berpendapat maksudnya. Jadi kalau masih ada dalil, masih ada ya dalil ya, nggak bisa ijtihad. Ya. Jadi di sini sudah jelas ya. Jadi sebagian prasangka yang tidak berdosa yaitu itu ijtihad. Bukan prasangka yang tidak berdasarkan ilmu agama. Jadi kalau prasangka yang tidak berdasarkan ilmu agama yang mengeluarkan dalil agama pun akan dibantah. Makanya kalau Imam Syafi'i pernah berkata yang artinya kurang lebih begini, saya tidak pernah kalah berdebat dengan orang yang alim, akan tetapi saya tidak pernah menang berdebat dengan orang yang bodoh. Kurang lebih begitu, orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena kalau berdebat dengan orang yang alim, yang menjadi tolak ukur adalah keilmuannya. Karena takut berdosa. Jadi kalau misalnya tidak punya dalil, ya udah diam saja. Akan tetapi kalau bermusuhan dengan orang yang tidak punya ilmu, jangankan bukan dalil, jangankan bukan firman Allah, jangankan bukan sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah bahkan firman Allah itu pun akan dihantam habis-habisan. Katanya yang membaca, kalau tidak paham jangan begini, belajarlah dulu katanya. Ada yang mengatakan anak saya yang SD saja paham katanya. Aduh, Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Jadi ini harus kita berhati-hati. Ini adalah salah satu dosa prasangka ya. Jadi sebagian prasangka itu dosa, sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Jadi mulai dari awal ini sudah terjadi. Di samping berprasangka, sering berprasangka, kemudian mencari-cari kesalahan orang lain supaya dirinya dianggap apa ya? Dianggap pahlawan. Supaya dianggap pahlawan dan dianggap lebih hebat dari yang lain ya. Bisa jadi begitu. Tapi yang jelas seperti ini teman-teman ya. Jadi suka mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal dirinya sendiri bukan berdasarkan ilmu agama, akan tetapi berdasarkan prasangka tersebut. Nah, makanya kalau saya ya, kalau misalnya ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama, saya sampaikan. Nah, namun tetap saja kamu mendukung ini. Lah, kalau yang benar tetap saya dukung, kalau yang salah enggak saya dukung. Apalagi yang membantah Al-Quran, yang hanya menggunakan prasangka. Jadi walaupun saya tidak niat mendukung, ya tetap akan
akan seakan-akan mendukung sendiri, karena memang dalilnya ke sana. Jadi kalau yang salah walaupun tidak sengaja saya letakkan di bagian belakang, tetap saja di bagian belakang, karena memang tidak ada gitu. Tidak ada di dalam dasarnya ya teman-teman ya. Jadi apapun tuduhannya, ya udah urusan mereka sendiri. Toh nanti akan kena batunya juga. Kita lanjutkan. Dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Sudah 3 ya. Prasangka, kemudian mencari kesalahan, dan juga menggunjing orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, jadi orang yang suka menggunjing ibaratnya kita memakan daging bangkai saudara kita, artinya memakan bangkai manusia. Seperti itu teman-teman. Seperti itu. Akan tetapi yang sekarang sangat senang sekali. Makanya luar biasa, dirinya sendiri tidak mempunyai dasar-dasar agama, akan tetapi sudah berani memvonis seseorang begitu ya, bukan dengan dasar agama, akan tetapi dengan dasar prasangka. Sudah jelas di sini sudah jelas. Jadi yang pertama, tidak boleh berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kemudian tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, tidak boleh menggunjing ya. Sudah jelas di sini. Jadi silahkan pikirkan sendiri. Jadi kita walaupun kita ngefan kepada seorang, tapi jangan ngefan membabi buta. Sudah babi buta lagi teman-teman ya. Jadi ini memang kata-kata yang luar biasa. Entah siapa yang menciptakan bahasa membabi buta ini. Sudah babi buta. Jadi babinya sendiri ya sudah tidak dimuliakan syara, dan buta lagi. Aduh, luar biasa teman-teman. Jadi ngefans jangan seperti itu ya. Walaupun kita ngefans, yang harus kita perhatikan pertama adalah dalil-dalil agamanya. Apakah benar menurut agama? Bukan menurut akal kita, bukan menurut prasangka kita, akan tetapi menurut agama. Sedangkan di depan sudah jelas, kalau berita itu belum tentu pasti, maka kita berdosa, karena itu adalah fitnah. Kecuali yang bukan fitnah, kalau kita sudah melihat sendiri dan mengetahui sendiri dengan pasti. Kalau masih ragu-ragu, masih fitnah. Karena kadang-kadang salah paham, salah tafsir, karena pemahaman kita yang sangat terbatas teman-teman ya. Jadi berhati-hati, ini akibat fitnah ya. Jadi luar biasa. Jadi jangan suka membantah firman Allah, jangan suka membantah sabda Rasulullah, jangan suka membantah para ulama, jangan suka membantah orang yang ahli agama teman-teman ya. Siapa yang disebut ahli agama? Orang yang disebut ahli agama yang memahami dalil-dalil dari kedua sisi dan mengamalkannya. Nah, sama dengan ahli hikmah. Ahli hikmah itu yang mengetahui bagian-bagian keilmuan dan mengamalkannya. Begitu ya teman-teman. Namun kenyataannya sekarang terbalik. Yang tukang sihir diagung-agungkan ya, yang bukan diinjak-injak, dan itu semua pelanggaran kepada firman Allah. Sengaja ataupun tidak sengaja, itu adalah membantah Allah. Jadi hati-hati. Kalau yang nggak sholat wajar, karena memang nggak sholat. Kalau yang nggak pernah ngaji wajar, karena memang nggak pernah ngaji lah. Yang nggak wajar, yang aneh kalau kita
kan ada sebagian sudah mempunyai titel ustadz begitu ya, akan tetapi malah lebih parah dari yang tidak paham, lebih parah dari yang tidak punya titel sama sekali. Dan itu bukan wajar lagi, itu namanya kurang ajar ya. Jadi ilmu Allah dibuat mainan, ayat Allah dibuat mainan ya, padahal sudah paham. Kalau yang tidak paham, kalau yang tidak pernah ngaji, wajar. Dah, kita yang punya titel, tidak mampu meletakkan dalil-dalil agama secara pasti. Padahal sudah jelas. Wad'u kulli syai'in, bukan wad'u kulli syai'in fi ghairi mahallihi dzulmun, meletakkan sesuatu, segala sesuatu di bukan tempatnya, maka itu adalah kezaliman. Jadi harus kita meletakkan sesuatu di tempat yang semestinya, bukan asal meletakkan. Bukan dalil itu bukan berdasarkan prasangka kita, akan tetapi prasangka kita yang harus diikutkan ke dalil tersebut, teman-teman. Kalau kita ingin benar, karena Al-Quran itu adalah imam bagi kita, bukan akal kita yang imam Al-Quran ya. Jangan dibalik. Hadis itu adalah imam kita, bukan prasangka kita yang menjadi imamnya hadis, bukan. Jadi harus benar memposisikan segala sesuatu, jangan mengandalkan akal kita yang sangat sempit ini. Jangan pernah mengandalkan prasangka kita yang tidak paham tentang ilmu agama. Jangan pernah mengandalkan pemahaman kita yang ketaatannya kita kepada Allah, ketakwaannya kita kepada Allah masih diragukan. Seakan-akan kita tidak pernah melakukan kesalahan. Kesalahan orang lain selalu yang dijaga. Seperti yang sudah saya sampaikan, sering saya sampaikan di video sebelumnya, orang yang selalu sibuk dengan pekerjaan orang lain itu karena kurang sibuknya dirinya sendiri. Jadi yang dihitung kesalahan orang lain, teman-teman ya, yang bukan berdasarkan agama, akan tetapi berdasarkan prasangka ya. Berbeda. Seperti yang saya bahas di sini, karena memang ada rujukannya. Jadi kita punya rujukan, bukan asal ngomong, bukan asal berkomentar. Karena salah sedikit kita korbannya. Korban kemana? Korban masuk neraka ya. Jangan asal-asalan. Agama ini bukan main-mainan ya. Agama ini bukan mainan. Al-Quran bukan mainan, hadis bukan mainan, kalam ulama bukan mainan. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi jangan dibuat mainan. Jangan kita yang baru muncul sudah merasa yang ngajinya hanya sebentar juga malah merasa lebih hebat dari para ulama. Itu kemana otak kita? Kemana? Mohon maaf ya. Jadi itu memang seharusnya seperti itu, teman-teman. Karena ini adalah akhir zaman yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa fitnah Dajjal akan merajalela. Dan di akhir zaman orang-orang yang tidak berilmu akan berfatwa, akan berceramah ke sana kemari. Yang tidak mempunyai ilmu perasaannya lebih hebat dari orang yang berilmu. Ini sudah jelas ya. Makanya berhati-hati, teman-teman. Yang paling baik untuk zaman sekarang ini seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah mengasingkan diri. Jangan terlalu suka berkumpul atau mengikuti orang lain ya. Karena kadang-kadang kelihatannya memang baik karena memang sengaja dibungkus dengan kebaikan, akan tetapi yang sebenarnya adalah busuk, teman-teman ya. Makanya hati-hati. Mudah-mudahan ini sudah cukup jelas penjelasan dari saya. Mungkin ini adalah ceramah atau kabar dari saya yang paling jelas ya, mungkin insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan teman-teman semuanya, baik yang suka
memfitnah, yang suka berprasangka, yang suka menggunjing, ataupun yang tidak sama sekali. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan. Jadi saya kira sudah cukup ya penjelasannya, karena dalil-dalilnya sudah jelas dari Al-Quran langsung dan dari hadis Rasulullah langsung. Bukan qaul sahabat, bukan pula qaul ulama yang biasanya masih dihantam habis-habisan. Tapi jangan khawatir, ini pun biasanya masih ada yang yang menghakimi, karena merasa lebih lebih mengetahui dari zat yang mengetahui. Jadi masih nanti ada pelencengan lagi, ayat dilencengkan begini, supaya tidak mengenai kepada dirinya sendiri dan tidak mengenai kepada orang yang defendkan. Begitu ya teman-teman. Karena itu adalah pekerjaan Sahibul Dajjal. Adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga keimanan kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita ketika sholat itu dikabulkan Allah, yaitu tsabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Mudah-mudahan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tetapkanlah hati saya untuk di dalam menjalankan agamamu dan di dalam ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan ini dikabulkan Allah, sehingga kita selalu beribadah kepada Allah dan selalu taat kepada Allah. Yang namanya taat bukan hanya menjalankan perintah Allah, akan tetapi menjauhi larangan Allah. Karena setiap ada perintah pasti itu bersamaan larangan, dan setiap ada larangan pasti bersamaan dengan perintah. Kalau perintah ini supaya dikerjakan, berarti dilarang untuk meninggalkannya. Kalau ini dilarang dikerjakannya, maka adalah perintah supaya meninggalkannya, begitu teman-teman ya. Karena itu adalah luar dalam. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau perintah dengan larangan itu harus bersamaan. Akan tetapi yang didahulukan adalah larangannya dulu, bukan perintahnya dulu ya teman-teman ya. Jadi larangannya itu didahulukan walaupun bersamaan ya. Karena itu larangan atau dosa dan pahala saling membakar sebagaimana api membakar kayu ya. Jadi kebaikan dan kejahatan seperti itu teman-teman ya. Mungkin ini sudah cukup penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan doa kafarat majlis. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.